Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi eh, ne- bertemu lagi pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini Bapak akan membahas tentang kemunduran dari umat Islam. Yang pertama-tama yang harus kita tahu adalah bagaimana saat itu umat Islam mengalami kejayaan. Istana Alhambra yang berada di Spanyol merupakan bukti nyata daripada kejayaan Islam yang ada di Andalusia atau sekarang disebut dengan negara Spanyol. Lalu di India terdapat sebuah bangunan yaitu Taj Mahal, yang mana kemudian bangunan ini menjadi ikon budaya di negara India dan juga peninggalan daripada pemerintahan Daulah Mughal. Lalu di bidang ilmu pengetahuan dan sains terdapat salah satu tokoh yaitu Ibnu Sina atau nama lainnya Avicenna, yang mana beliau telah membuktikan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Dan Ibnu Sina sendiri ini dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Lalu ada Al-Khwarizmi yang dikenal dengan ilmu matematikanya seperti aljabar, algoritma yang sampai sekarang masih kita pelajari. Berikutnya kita masuk ke kemunduran kerajaan-kerajaan besar Islam pada saat itu. Jadi kemunduran Islam ini tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jazirah Arab. Pertama kita lihat di faktor internalnya. Yang pertama adanya perebutan kekuasaan di masing-masing pemerintahan. Lalu yang kedua kemerosotan ekonomi. Yang ketiga dominasi dari bangsa Turki dan Persia yang menguasai kerajaan Islam pada saat itu. Yang selanjutnya ada fanatisme kebangsaan, kemunduran politik, kehidupan mewah para penguasa-penguasa di kerajaan Islam. Lalu yang terakhir adalah munculnya daulah kecil yang ada pada saat itu. Berikutnya dilihat dari faktor eksternal, kemunduran daripada kerajaan besar Islam itu diantaranya adalah terjadinya perang salib. Lalu yang kedua ada serangan dari tentara Mongol yang dipimpin langsung oleh Hulagu Khan. Syekh Amir Shaqib ini mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mengalami kemunduran dan sulit untuk bangkit kembali. Di antaranya adalah umat Islam sudah benar-benar tidak mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, umat Islam tidak ingin adanya persatuan sehingga terpecahlah masyarakat pada saat itu. Lalu berikutnya, mayoritas orang-orang Islam pada saat itu terlalu mementingkan hal-hal duniawi ketimbang memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Lalu yang terakhir adalah mundurnya umat Islam disebabkan oleh hilangnya semangat jihad. Lalu berikutnya ada penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Jadi bangsa-bangsa Barat ini mulai melakukan perjalanan di masa ketika Daulah Utsmani sudah mengalami kemunduran. Nah, di saat itu juga bangsa-bangsa Barat sudah mengalami kemajuan di segala bidang, di perdagangan, ekonomi, dan khususnya di bidang teknologi militer. Nah, misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan istilah Divide and Impera atau politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Lalu yang terakhir, munculnya gerakan pembaruan di dalam agama Islam. Nah, kebangkitan Islam ini merupakan kristalisasi kesadaran keimanan di dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya apa? Kewajiban umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan yang dibentuk
baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Said Ahmad Han dari India, dan Muhammad Ali Pasha di Mesir. Itulah penyebab kemunduran daripada umat Islam. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.